kita yang kabur. Karena kenapa? Karena sosok itu mungkin ngerasa terganggu. Jadi dia tuh ngejar balik. Oke, kali ini gue mau ceritain pengalaman dari temen gue. Ya sebut aja namanya Pak I. Jadi gue bakal ceritain dari sudut pandang pertama, yaitu ya dari sudut pandangnya Pak I sendiri. Jadi kejadiannya tuh udah lama, sekitar ya tahun-tahun lalu mungkin. Karena bertepatan sama bulan Ramadan. Dan situasi di kampung-kampung tuh dulu, ya sekarang juga sama sih sebenarnya, masih rame kalau misalnya bulan Ramadan gitu. Di jam-jam 7 sampai jam 11 tuh masih rame, nggak kayak bulan-bulan biasa. Nah, gue abis sholat maghrib dan waktu itu gue sama 4 teman gue setelah abis sholat maghrib itu nganter satu orang temen ke Empang. Soalnya dia tuh pengen BAB katanya. Singkat waktu, gue sama 5 orang temen gue tuh udah nyampe di Empang, yang gak jauh dari pemukiman juga, dan masih deket sama masjid yang gue tadi sholat. Jadi si teman gue tuh ya masuk ke Empangnya. Ya mungkin dia nuntasin hajatnya dia lah. Dan kita berempat nungguin dia lah tentunya. Padahal apa ya, ini tuh bulan puasa gitu. Tapi ya tiap orang emang beda-beda rasa takutnya tuh, levelnya beda-beda mungkin ya. Kita nungguin di situ. Soalnya Empangnya tuh nggak jauh sama tempat kita nungguin. Kita berempat nungguin dia di bawah pohon kelapa. Ya kelapanya nggak terlalu tinggi. Dan jarak sama Empangnya tuh mungkin ya ada 5 atau 3 meteran tuh ada lah segituan. Dan pada saat kita nungguin dia tuh, posisi kita ngadep ke arah hutan. Hutannya itu ngejarak sama, di tengah-tengahnya tuh ada sawah. Jadi kolam ikan, depan kita tuh kolam ikan, sawah,
Terus di ujungnya tuh baru hutan, tapi lumayan cukup jauh. Mungkin adalah 100 meter ke depan, masih lebih malah. Nah, jadi pas waktu itu tuh kita berempat. Pertamanya tuh gue dulu ya ngelihat sesuatu yang aneh itu. Nah, baru yang lainnya juga lihat. Sesuatu yang aneh itu kresek. Kok bisa aneh ya kresek? Padahal cuman kresek gitu. Kalau kresek hitam ya nggak mungkin lah kelihatan. Ini kreseknya warnanya putih. Tapi ada yang aneh sama kresek ini. Jadi kreseknya tuh terbang dari arah hutan ke kayak nyamperin ke daerah-daerah kita. Ya maksudnya tuh daerah kita nunggu gitu. Kita awalnya positive thinking, itu kresek putih kali kena angin. Cuman ya dibilang gitu masih tetap aneh itu. Soalnya pas waktu itu nggak ngerasa ada angin gede yang bisa ngebikin kresek itu terbang. Apalagi yang bikin mencurigakannya tuh kreseknya tuh bolak-balik 2 kali. Kayak sesuatu yang punya pola pikir. Nah, kita nungguin lumayan cukup lama di situ, dan tentunya sambil ngeliatin keanehan itu. Kita berempat ngeliatin terus dari jauh. Ternyata makin lama tuh makin ngedeket. Tapi ngedeketnya tuh bukan ke arah kita, melainkan ke arah kolam ikan yang lain. Yang kolam ikannya tuh pokoknya ada pohon jeruk di situ. Pohon jeruknya tuh kecil. Nah, dia hinggap di situ. Bukan dia, kreseknya tuh hinggap di situ. Di situ kita masih positive thinking. Ya mungkin lah kresek hinggap di situ sama angin kedorong mungkin. Tapi pemikiran kita itu dipatahkan. Tiba-tiba kresek itu turun ke pojokan kolam ikan. Nah, di situ kita berempat ngeh tuh kayak sadar. Ini bukan kresek nih. Nah, karena kebetulan kita berempat itu sama-sama bisa sama-sama ngeliat, otomatis kita berani dong buat nyamperin. Apalagi teman gua yang inisialnya R. Ya kita kejar lah. Dan hal yang nggak gue sadari, ternyata temen gue yang tadi lagi BAB
itu udah ada di barisan, udah siap buat ngejar. Dan posisi gue pada waktu itu tuh ada di barisan ketiga, dan si inisial R ini ada di barisan pertama. Agak lucu sih sebenarnya. Kenapa lucu? Ya nanti gue sebutin di akhir. Dan kenapa kita bisa nyampe nyebutin itu kresek putih? Soalnya ya nanti gue juga bakal sebutin itu di akhir gitu. Dan kita ngejar itu makhluk. Ya, gue belum sebutin makhluk itu makhluk apa ya. Ya makhluk itu ya klasik lah, mbak-mbak yang itu, yang bajunya putih, rambutnya panjang, yang sejenis itu. Nah kita ngejar, pas udah mau deket sama makhluk itu, udah deket banget sama pojokan kolam ikan, ternyata dianya terbang lagi, balik lagi ke pohon jeruk yang pertama ia hinggapi. Kita makin yakin dong itu bukan kresek. Kita makin yakin itu yes ya, yang gue sebutin tadi, yang klasik-klasik itu. Dan kita pun karena yakin, kita langsung ngejar lagi ke arah pohon itu. Nah, ketika udah dekat, berhadap-hadapan sama sosok itu, mungkin jaraknya ada 1 meteran lebih mungkin ya. Ya, itu dari barisan pertama yang si inisial R ini. Karena gue ada di barisan ketiga, tapi kelima-limanya tuh merhatiin sosok itu dengan jelas. Dan itu lama, nggak tahu ya lamanya mungkin berapa menit, tapi nggak mungkin nyampe 5 menitan juga. Kita di situ merhatiin gimana bentuknya. Dan kenapa gue bisa nyebutin pas awal-awal itu kresek putih? Karena emang perawakannya tuh kecil. Dan mungkin ukurannya tuh ada seukuran entok atau bebek, soang semacamnya, tapi di bawah soang dan di atasnya bebek. Ukurannya tuh rupanya emang ya, kebanyakan pengalaman orang lain pun mungkin ceritanya hampir sama ya. Kayak wajahnya tuh gak jelas, soalnya ketutupan sama rambut yang
benar-benar panjang, tapi badannya kecil. Dan yang kelihatan itu bagian dagunya yang merah. Nah, karena kita ngeliatin lumayan cukup lama, karena kita pikirnya tuh kita kita berlima nih, berani. Kita nggak expect sesuatu selanjutnya itu apa yang akan terjadi, itu kita nggak expect situ. Ya pikiran gue, karena kita berlima mungkin sosok itu yang bakalan kabur, tapi ternyata sebaliknya, kita yang kabur. Karena kenapa? Karena sosok itu mungkin ngerasa terganggu, jadi dia tuh ngejar balik. Dan apa yang terjadi, si yang di depan ini, teman gue yang inisialnya R, dia yang pertama kayak beranjak mau lari, dan dia juga ngedorong teman gue yang tadi abis BAB, ngejorokinnya tuh ke kolam ikan yang deket sama pohon jeruk itu. Tapi untungnya tuh si kolam ikannya tuh gak terlalu banyak air, jadi temen gue masih gak terlalu susah payah buat lari dari tempat itu. Ya kebayang lah, namanya juga di air, larinya agak susah kalau misalnya banyak. Ini untungnya sedikit. Dan yang terjadi sama kita berempat, kita lari di jalan sawah yang tahu mungkin jalanan sawah tuh kecil. Dengan terpongah-pongah, kita tuh lari dengan panik dan tegang, takut juga. Tapi kita benar-benar harus lari. Takutnya ya ketangkep. Namanya juga dikejar. Kita sambil merhatiin jalan, sambil lari. Dan untungnya tuh yang tadi nyebur ke kolam itu, rumahnya tuh gak jauh dari situ. Nah, kita kaburlah ke situ, ke rumah orang tuanya si teman gue ini yang tadi BAB. Singkat waktu, kita nyampe tuh di rumah. Udah berhasil nyampe bukan berhasil nyampe, jadi kayak berhasil lolos gitu dari kejaran sosok itu. Dan abis kita nyampe itu, pas kita ngeliat lagi, itu nggak ada, udah hilang. Gue bener-bener deg-degan, nggak habis pikir gitu. Ternyata sosok itu malah ngejar. Dan ya takut gitu.
Takutnya tuh ya baru pertama kali orang dikejar yang kayak gituan. Karena emang kitanya yang salah juga. Soalnya kayak nantangin, berani gitu. Nah, habis dari kejadian itu tuh, gue masih ada di rumahnya teman gue. Dan bapaknya tuh nyeletuk kayak gini. Mungkin yang kayak gitu lagi cari makan. Yang anjir-anjir di situ lagi cari ikan kali. Barusan juga sebenarnya dia tuh takut. Tapi dia tuh ngejar sambil kabur. Bukan benar-benar ngejar. Katanya tuh gitu. Ya yang namanya kita panik, kayak kita nggak tahu kan maksud sosok itu mau ngapain, karena emang posisi dia tuh ngejar kita. Ya kita lari lah dengan keadaan ya kacau. Namanya juga jalan setapak di sawah, susah. Mungkin itu aja ya cerita dari gue. Pengalaman tentang dikejar kuntilanak segede entok. Sekian, bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.